Halo semua, video ini adalah perjalananku naik kereta api dari Bekasi ke kota Bandung. Tapi bisa dibilang kalau di total tuh pengeluaranku buat keretanya ini nggak nyampe 50.000 gitu. Dan aku udah dapet ekonomi premium juga. Bisa dibilang ya lebih murah lah daripada kita naik kereta api Serayu yang kereta subsidi gitu, yang duduknya 90 derajat tapi kita masih bisa dapat seat yang tidak membuat punggung kita pegal lah bisa dibilang. Nah, kira-kira aku bakal naik kereta api apa aja bisa sampai semurah itu. Nah, buat yang penasaran, silahkan ditonton sampai selesai. Halo semua, selamat pagi dari stasiun Bekasi. Subuh sih jatuhnya, ini jam setengah 5, jam 5 lah. Jadi kenapa aku ada di sini? Aku tuh mau nyoba kereta, bukan kereta, ngeteng dari Bekasi ini ke mana? Ke Bandung. Tapi salah satunya tuh aku, tapi nggak full KA lokal gitu. Ada yang solusi alternatif lah. Jadi bisa dibilang ini cukup lebih murah daripada KA Serayu ya, yang 60 ribuan. Tapi waktu tempuhnya juga lebih lama gitu. Dan ini aku naik dari stasiun Bekasi mau ke Cikarang, lalu nyambung ke Walahar dan seterusnya. Nah, kira-kira aku bakal naik apa aja gitu kan, kereta api apa yang bakal aku naikin. So, jadi tonton sampai selesai gitu, biar ini jadi alternatif teman-teman juga kalau mau ke Bandung tapi lebih low budget gitu bisa dibilang. Dan ya, stasiun Bekasi cukup rame jam segini ya, orang udah pada mau berangkat kerja gitu. Dan ini juga di hari Rabu teman-teman, jadi wajar. Dan ini kita naik kereta yang ke Cikarang 5.10 keretanya, di jalur belum ada, jadi kita kesana aja dulu ke peronnya. Dan Cikarang ada di jalur 6 sih tulisannya, berarti kita kesana aja. Semoga tidak terlalu ramai ya yang ke arah Cikarang, karena ini pertama kali juga sih aku ke Cikarang naik, begitu aja pertama kali juga ke Cikarang naik kereta KRL gini, dan pertama kali juga subuh-subuh naik KRL. Masih 5.06, masih ada sekitar beberapa menit lah untuk kita duduk-duduk santai dulu. Ini ada beberapa KRL juga yang udah ready ini ke Kampung Bandan. Ada juga Kampung Bandan tuh yang baru masuk. Kita jalan ke sana sedikit lah, karena biasanya agak di belakang tuh mesti agak sepi gitu. Dari jalur 7 majelis ke 6001 setelah 5 jalur 7 di Jakarta. Nih, berangkat jalur 7. Kita masih ada 5 menit untuk duduk-duduk santai dulu. Dan ternyata nggak begitu terlalu rame ya jam segini itu. Mungkin nanti ramenya jam 6-an gitu, baru mulai mulai pada berdatangan lah pekerja-pekerja lintas kota. Semangat lah kalian pekerja-pekerja lintas kota. Jam 6 berdesak-desakan sih setauku ya, kalau lihat di Instagram gitu-gitu itu masih dia kayak berdesak-desakan, dan pulangnya juga gitu. Jadi semangat lah buat kalian. Nah, ini aku nggak tahu kalau ke arah Cikarang ke timur itu bakal rame atau sepi. Jadi ya let's see lah. Untuk stasiun Bekasi sendiri itu langsung sebelahan gini sama jalan Juanda. Jadi biasanya nih kalau pagi sama sore sampai malam itu mesti di sini nih macet. Kenapa? Karena ya kayak ojol gitu kan jemput di sini, terus keluar masuk sini tuh banyak parkiran motor gitu. Jadi di ruko-ruko yang di sana itu banyak parkiran motor, karena kalau dari pintu yang dari arah jalan Juanda nih cukup sempit untuk parkiran motornya. Jadi orang kebanyakan naruh di pinggiran gitu, dan mungkin lebih murah juga sih kalau di pinggiran gitu. Mungkin tarifnya kayak flat. Kalau di belakang sana juga ada parkiran di belakang sana itu 6.000. Nah, tadi aku parkir di dalam stasiun nggak tahu berapa, dan kemungkinan juga akan sampai malam ya. Jadi nggak tahu.
Dan teman-teman kalau ngikutin jalan ini aja terus, pokoknya ikutin jalan samping rel ini tuh nanti tembus bisa sampai Jatinegara. Buat yang belum tahu ya, jadi bisa tembus sampai Jatinegara. Jadi kalau ke Jatinegara tuh ya kemungkinan tidak tersesat sangat besar lah gitu, probabilitas tidak tersesatnya. Dan ini emang jalur ramai sih, lagi banyak. Nah di sana itu juga kadang suka ada yang angkot ngetem segala macam, itu juga salah satu faktor yang bikin macet, karena ya tadi banyak pekerja yang dropnya di situ, diturunin di situ, atau dia naik angkot sampai situ, karena kalau sampai dalam sana itu susah angkot. Ada angkot cuma dan pasti itu macet karena harus nyebrang rel dulu kan. Nah kalau di sini kan dia bisa langsung berhenti di sini, nggak perlu nyebrang rel, jadi nggak kejebak, nggak kena macet sama perlintasan kereta. Dan di sini tuh juga banyak tempat makan gitu. Jadi kalau baru nyampe terus mau makan bisa langsung ke ruko-ruko di sini. Cuma aku biasanya bungkus sih. Nih udah 509, keretanya udah kelihatan sih sebetulnya di balik sana itu lampunya ya. Paling ya masuk sini 5.10, jalan 5.12, 5.11 gitu, nggak tahu. Kita ke arah Cikarang melawan jam para pekerja nih, melawan keberangkatan para pekerja. Biasa kan ke arah barat ya, ke Jakarta semua. Ini kita ke arah timur. Mungkin ada beberapa pekerja yang kayak ke arah Cikarang gitu, cuma nggak begitu banyak lah. Jadi informasikan saat ini Anda berada di gerbang lain tujuan akhir Masih lumayan sepi cuy. Jadi masih banyak kursi yang bisa dipakai. Dan itu mungkin alasan orang berangkat pagi gitu ya, sebelum subuh tuh dia dapat kursi gini, karena tadi yang ke arah Jakarta pun kulihat itu masih banyak kursi-kursi kosong, jadi orang bisa duduk sampai ya lumayan sampai Manggarai ya kan. Stasiun berikutnya Bekasi Timur. Bekasi Timur, hati-hati melangkah, perhatikan celah belok. Oke, kita ini udah persiapan turun Cikarang cuy. Jadi ada sedikit tips ya dari aku bagaimana sih cara dapat. Tapi bukan bagaimana cara dapat ya, tapi lebih ke kan apa ya, kalau teman-teman nggak mau desek-desekan atau rame gitu kan satu gerbongnya, itu coba deh teman-teman jalan agak sedikit menjauh dari, ketika di stasiun ya, agak sedikit menjauh dari tangga turun atau dari akses masuk ke peronnya. Jadi itu biasanya dia agak dapat gerbong yang sedikit lebih sepi gitu, daripada teman-teman ngambil gerbong yang ada di dekat akses peron itu, entah tangga, entah liftnya, atau entah mungkin dia nggak ada tangga gitu kan. Nah, coba teman-teman agak sedikit menjauh dari situ, itu mungkin bakal dapat gerbong yang sedikit lebih kosong dan peluang dapat kursinya itu lebih besar ya. Walaupun kalau di jam-jam hektik ya, itu mungkin nggak dapat, tapi setidaknya nggak begitu empet-empetan kalau orang Jawa bilang.
sampai juga di Cikarang. Jadi kurang lebih berapa lama kita cek dulu ya. Ya, lumayan lah, sekitar 20 menitan, 22 menitan dari Bekasi tadi ya kan sampai ke Cikarang. Dan kereta api Walahar yang ku naikin nanti jam 6. Jadi masih sekitar 20 menitan lah. Kita baru masih 25 menit lah untuk kita istirahat dulu di sekitaran sini, tapi kita keluar dulu baru kita masuk lagi gitu. Kurang lebih kayak gini teman-teman, hektiknya stasiun Cikarang ya. Jadi kalau yang sebelah sana yang mau masuk ke stasiun itu kata-kata yang mau ke arah Jakarta biasanya masuk ke peron sih. Jangan ini yang baru nyampe nih, yang keluar. Banyak banget ya yang mau ngantri mau masuk ke peron yang mau ke arah Jakarta begitu. Kita jalan sedikit dulu menerobos manusia-manusia. Karena keberangkatan ke lokal tuh ada di sebelah sana, jadi kita jalan dulu sedikit. Nah, di stasiun Cikarang ini ada beberapa kursi juga yang bisa buat teman-teman duduk istirahat. Jadi lokal itu mungkin gimana ya, di situ kayaknya lokal tuh yang ada tulisan boarding. Ini ada tempat main buat anak-anak juga yang lokal, dari sini kemungkinan naiknya. Jadi kita santai dulu di sini, dan itu yang mau naik KRL. Rame banget, asli rame banget. Dan kita naik ke lokal kemungkinan ke situ nanti. Nggak tahu, sini pertama kali juga di stasiun Cikarang ya. Nggak tahu. Ternyata bakal serame ini, sekios ini, sehektik ini di Cikarang. Dan kereta aku nanti masih jam 6. Sebenarnya di situ juga ada tempat buat duduk-duduk sih. Cuma ya capek juga kadang ngeliatin orang ngantri hektik gitu ya. Jadi kita sedikit berjalan jauh untuk tidak melihat keramaian. Ya semangat lah para pekerja-pekerja yang melintas kota ini, yang sampai ke Jakarta atau mungkin ada yang sampai ke Banten gitu kan. Ada beberapa juga lah pabrik masih di Banten kan. Jadi ya udah, kita ucapin semangat saja, semoga lancar hari-harinya kalian. Dan di situ juga ada itu tuh fasilitas buat cetak tiket ya, karena ada kayaknya ada beberapa kereta jarak jauh yang bisa keberangkatan dari sini ya, selain KA lokal Walahar ini gitu. Cuma aku belum tahu juga, belum hafal yang KA jarak jauhnya itu kemana aja atau KA apa aja. Cuma memang ada beberapa yang bisa menurunkan di daerah sini, di Cikarang maksudnya, bisa menurunkan di stasiun Cikarang. Di dalam juga tadi ada Alfa gitu, ada buat teman-teman kalau mau beli minuman, makanan tuh ada di dalam. Jadi aman lah, nggak perlu takut kelaparan atau lupa bawa jajan. Cuma nggak tahu kalau dari lokal nih bisa masuk atau enggak. Salah teman-teman, ini KAJJ yang lokal ternyata di situ. Jadi kita kesana aja, udah mulai agak sepi tuh KA lokalnya. Jadi kita coba masuk ke sebelah sana. Ya, udah agak sepi, tadi cukup ramai. Kayaknya juga banyak. Kalau teman-teman naik KRL tuh ada kayak Rotio, ada Alfa juga. Cuma kalau kayak KA Walahar segini nggak ada. Itu langsung kayak gini tuh. Dan bisa tangga, ada lift juga. Kita tangga aja lah biar sehat. Nggak juga sih sebetulnya, tapi emang lebih enak tangga. Dan ini keretanya udah tersedia, cuma kita agak jalan sedikit ke belakang ya.
biar nggak terlalu rame. Mungkin rame sih di dalamnya juga, aku kurang tahu. Dan tiketnya ini cukup murah teman-teman, kalau nggak salah 6.000 ya aku beli itu, 6.000 4.000 aku lupa, itu 7.000 mungkin. Coba kita jalan ke belakang sana mencari yang mungkin agak kosong kali, nggak tahu sih. Nah, kalau mau naik KA lokal ini kayak Walahar atau apa namanya Bandung Express gitu ya, ini sistemnya tuh kayak ngegacha lah, siapa cepat dia dapat kursi. Beda kalau naik kayak komuter lain di Jawa Timur sana, sebenarnya banyak banget kursi kosong gitu kan, cuma ya kayak nggak enak lah kalau sebelahnya ada orang atau bagaimana gitu. Jadi sistemnya bisa dibilang siapa cepat dia dapat kursi, dan ya udah, kita nggak ada tempat duduk pasti bisa dibilang. Dan ini keretanya masih sekitar 15-20 menitan lagi jalannya, jadi masih agak lama. Nanti nyampe Purwakarta itu sekitar jam 7-an, 7:15 kalau nggak salah. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Komuter Walahar yang akan mengantarkan tujuan di stasiun Purwakarta dengan pemeriksaan 326. Perkenalkan, saya Novel sebagai manajer dan perjalanan kali ini. Jika Anda membutuhkan bantuan atau informasi lainnya, Anda bisa menghubungi yang bertugas pada perjalanan kali ini. Anda bisa menghubungi saya secara langsung dengan informasi tentang Ini kurang lebih 6.22 ya, nyampe di stasiun Karawang. Dan sepertinya cukup banyak gitu yang turun di stasiun, bahkan sampai ngantri kayak gini, dan langsung banyak yang kosong cuy, yang berarti banyak yang mau turun di stasiun Karawang nih. Kita geser sedikit, mungkin banyak banget cuy yang turun Karawang tuh, kayak langsung setengah kereta langsung kosong gitu. Dan di sini tuh ada rutenya, rute kereta Walahar ya, sampai kemana aja gitu. Dan ini langsung kesannya langsung banyak bangku kosong nih. Jadi teman-teman yang naik kereta api Walahar terus di awal kayak keretanya bakal rame, atau sebelahnya ada orang gitu, kalau teman-teman bisa lanjut sampai setelah Karawang, mungkin teman-teman bisa bakal dapat tempat kosong kayak gini. Dan ya udah, gitu aja dulu cuy perjalanan kali ini. Aku lanjut di episode selanjutnya, yang mana nantinya kita akan melihat pemandangan yang cantik ketika kita lewat jalur antara Purwakarta ke Bandung. Dan naik ke Walahar pun kita juga belum nyampe kan ke Purwakarta. Kira-kira di Purwakarta bakal seramai apa? Ya, tunggu aja video selanjutnya.